Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, di pagi hari ini kita bersyukur karena mampu bersyukur. Setiap apapun nikmat yang datang kepada kita, tidak terlewat sedikit pun pasti sudah disempurnakan. Termasuk berkumpulnya kita di pagi hari ini adalah satu nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua hati diikat hatinya untuk berada di majelis ilmu. Tidak semua kaki diringankan langkahnya untuk pergi bersilaturahim. Tidak semua tangan mudah untuk menerima saudari-saudarinya. Tetapi ketika ibu-ibu semua berkumpul di pagi hari ini, mudah-mudahan setiap langkahnya diampuni dosa-dosanya. Dan insya Allah setiap langkah mendekat menuju majelis ilmu, begitu pula didekatkan dari diijabahnya doa-doa ibu-ibu semua. Insya Allah dengan kita bersilaturahim di sini, rezekinya makin diluaskan, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah setiap apapun yang dimiliki mendatangkan keberkahan. Ketika memiliki anak, anaknya barokah. Ketika memiliki harta, hartanya barokah. Ketika diberikan kesehatan, kesehatannya barokah. Baik ibu semua, boleh tangannya diangkat yang kanan. Nah, ya diangkat yang kanan boleh ya Bu ya. Masya Allah. Boleh taruh di pundak saudarinya yang sebelah kanan. Nah, sudah Bu. Nah. Taruh di pundak Bu, pundak Bu. Masya Allah. Sudah semua ya? Ya. Pundaknya pijitin dikit Bu. Masya Allah. Ini bawa beban. Ya Bu. Ini pundak saudari kita dari pagi ini udah ngurusin keluarganya, ngurusin suaminya, nih ya Bu ya. Oke, sudah dipijat halus Bu. Kalau yang bawa minyak boleh dikeluarin. Ya Bu, baik, masih tangannya masih di sebelah kanan. Ya, ikuti saya Bu ya. Ikuti saya Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saudariku, tetanggaku, bestiku, yang solihah, yang cantik jelita, yang disayangi suaminya, menjadi kebanggaan anak-anaknya. Insya Allah hari ini kita belajar, insya Allah mengantarkan pada amal solih, yang rajin ngajinya, yang ikhlas ngajinya, yang semangat silaturahimnya. Insya Allah kita bertetangga sampai ke surga. Jangan lupain saya. Amin. Amin. Ya Bu, betul. Ini harus ada. Karena di antara kebiasaan majlisnya para nabi, ya, majlisnya wabil khusus nabi kita yang kita sangat banggakan, yang kita sangat cintai, yang kita sebut terus dalam doa-doa kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita salah satu nanti yang dapat syafaat dari beliau ya Bu. Mudah-mudahan kita nanti termasuk salah satu yang berada bersama dengan barisannya. Ya, majelisnya Nabi itu kalau sudah kumpul satu saling mengenal. Jadi kalau kita sudah disatukan seperti ini, pastikan kita semua saling mengenal satu sama lain. Boleh dilihat wajah saudarinya kanan sama kiri. Tuh Bu, udah tahu Bu? Udah kenal belum namanya? Ya Bu, kalau belum kenal lagi coba diulangi lagi. Saling jabat tangan. Coba sama yang sebelah kanannya dulu. Ya Bu ya. Kenalin Bu, namanya siapa?
Nama suaminya siapa? Ya, kalau yang masih double. Kalau yang sudah single, ya sudah. Ya, nah ini kan karena kalau saya lihat sih kayaknya masih ada gadis ini. Oh gitu ya. Iya Bu ya. Di sini ada gadis nggak nih Bu? Atau perasaannya masih gadis? Ya Bu. Jadi insya Allah mudah-mudahan pertama majelis ini harus saling mengenal satu sama lain. Ya, karena dengan mengenal insya Allah yang namanya orang salih itu memberikan syafaat. Nah, tetangga yang salih itu memberikan syafaat. Tetangga yang salih, teman yang salih itu memberikan manfaat. Maka ibu-ibu semua jangan sampai kita nggak saling kenal. Rugi kalau kita nggak saling kenal. Maka yang pertama, majelis kita ini harus mau saling mengenal satu sama lain. Kemudian yang kedua, saling mengisi. Ini ciri khas majelisnya Nabi. Saling mengisi itu apa? Yang tadinya dari luar rumah ibu siapa punten namanya? Bu Mirna. Dari luar rumah masih sedih, masuk rumahnya Bu Mirna, ketemu tetangganya, langsung bahagianya datang. Nah, kenapa? Karena majelis ini kita sedang dinaungi oleh malaikat, Bu. Ya, karena kalau sudah disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah setelah ini malaikat itu menaungi kita. Hafat humul malaikah, nazalat humus sakinah, rasa bahagianya muncul, rasa bahagianya hadir. Makanya kalau di tempat-tempat begini, ilmu disampaikan, hati bawaannya tenang. Betul nggak Bu? Apalagi kalau udah kumpulnya di masjid, yang tadinya nggak bisa tidur, jadi pules. Ya kan? Kenapa? Karena alaihimus sakinah, nazalat alaihimus sakinah, rasa tenangnya itu muncul, rasa sakinahnya itu muncul. Nah ya, kemudian ibu-ibu semua, di antara yang kita harapkan dari majlis ini adalah insya Allah setelah ini akan saling satu sama lain saling tolong menolong. Wabil khusus tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong pula nanti dalam kesabaran insya Allah. Ya ahlan wa sahlan, ya silakan Ibu. Ya alhamdulillah ini rombongan nih. Ya silakan. Iya, mangga, silakan. Ya, ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, di pagi menjelang siang hari ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas satu tema yang menarik ya, yaitu adalah tentang 4 pemuka ahli surga, wabil khusus dari golongan wanita, ya, dari golongan perempuan. Ya, baik. Untuk yang baru hadir, saya boleh lanjutkan Ibu ya? Ya, insya Allah. Ini bergema. Iya, kenapa ini? Cek. Cek 1, 2, 3. Ya. Baik ya, mudah-mudahan tidak ada dengung lagi ya setelah ini ya. Baik ibu-ibu semua, di antaranya adalah yang kita harapkan dari majelis ini. Tadi yang pertama apa Bu? Saling mengenal. Kedua apa? Saling mengisi. Ya. Kemudian yang ketiga insya Allah adalah saling tolong menolong. Ya. Dan ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, di antara yang banyak hilang ya di era modern ini adalah rasa bahagia. Ya Bu, betul nggak Bu? Jauh-jauh orang buat healing. Sekarang minum kopi aja nggak cukup di JGC. Nyampe ke Sentul mesennya kopi doang sama gorengan. Nah, ini kan luar biasa. Ya benar nggak Bu? Ini
Jauh banget pesan kopi, yang dipilih menunya berulang, sama-sama juga. Ya, betul. Kenapa? Kok rasanya untuk sekedar bahagia itu katanya bahagia sederhana. Tapi kenapa harus jauh baru kita bahagia? Ternyata ibu-ibu semua, di antara yang mendatangkan rasa bahagia itu adalah al-ilmu. Nah, maka jangan sampai kita kering dari yang namanya al-ilmu. Karena al-malu atau harta, kemudian bahkan kelapangan-kelapangan kita yang lain itu tidak cukup untuk membawa kita kepada kebahagiaan. Saya tinggal di daerah Pondok Ungu Permai, Bu. Di situ tinggallah ibu saya, ayah ibu saya. Saya sebelum sekolah SD sudah tinggal di Pondok Ungu Permai. Ya, kemudian mertua saya pun tinggalnya di Pondok Ungu Permai. Jadi nggak jauh-jauh jodohnya. Ngumpul di situ aja. Mau geser sedikit pun ingat kebayang wajah orang tua, dan wabil khusus juga mertua. Emang kalau tinggal dekat orang tua itu bawaannya adem. Ya Bu ya. Nah, kadang dia telepon, "Sini Neng ke rumah." Alhamdulillah makan siang di rumah mertua. Ya, ntar malam ditelepon lagi sama ibu saya, "Sini bawa cucu-cucu main." Alhamdulillah nggak masak lagi nih. Ke rumah orang tua. Ya begitulah nikmatnya kumpul dekat sama orang tua. Nah, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, di sekitar rumah saya itu ada yang masih jual ini Bu, kerek. Ibu tahu kerek nggak Bu? Yang kayak bambu itu buat apa ya? Buat nutupin supaya tidak panas ya, dan lain-lain. Itu orang yang jual kerek itu Bu pakai sepeda. Ya biasanya itu sepedanya pun sepeda ojek zaman dulu itu loh. Ya sepeda ontel itu tuh. Karena dia lebih kokoh. Bawa kerek itu berat itu Bu. Itu Masya Allah. Kemudian setiap hari Jumat itu kita punya program namanya program Jum'ah Barokah. Ya, diantaranya kita membagikan beberapa rezeki kita kepada para pedagang-pedagang di sekitar Pondok Ungu Permai. Di sana Bu, saya temuin satu penjual kerek, saya tanya, "Pak, gimana Pak? Cukup Pak? Masih ada yang beli kerek Pak?" Alhamdulillah masih ada. Seminggu laku berapa Pak? Laku 1. Alhamdulillah masih bisa ngebagi buat anak, buat cucu. Karena orang Betawi itu ngumpulnya, ya Bu, 7 turunan ngumpul deket rumah tuh biasanya tuh kalau orang Betawi itu. Ya, kemudian saya bilang, "Ini kebagi Pak cucu." "Kebagi, cucu juga kebagian, dapat uang jajan dari kakeknya." Katanya gitu Bu. Seminggu sekali laku kerek. Tapi dia bilang alhamdulillah. Ini kan luar biasa. Dan dia bilang apa Bu? Cukup. Tapi di sisi lain saya punya komunitas itu komunitas UMKM ya. Dan Ibu pernah dengar ada namanya komunitas tangan di atas TDA. Nah, itu para pengusaha-pengusaha muda juga tuh kumpul di sana. Kita sering sharing juga. Ya, salah satunya di antara komunitas itu bukan hanya TDA, ada UMKM lainnya juga nanti. Kalau kita sharing Bu, ada yang biasanya omset 500 turun jadi 350 juta. Dia bilang, "Waduh gawat, omset turun jadi 3,5. Ya, udah nggak cukup deh ini buat apa-apa." Ini sisi yang sangat 180 derajat berbeda. Betul nggak Bu? Yang satu laku cuma 1, dia bilang alhamdulillah. Sedangkan yang satunya lagi dalam keadaan berlimpah harta, tapi ternyata dia bilang nggak cukup. Maka ibu-ibu semua, inilah yang dimaksud dengan kaya tidak selalu cukup, miskin tidak selalu kurang. Nah, maka ibu-ibu semua, kita harapkan kebahagiaan ada di diri kita semua. Ya, karena dengan rasa syukur dan kita berharap itu bisa meningkatkan kembali apa rezeki yang sudah ada di milik kita ini. Nah, maka dengan ilmu kita harapkan kalau tadi bahagianya belum hadir, setelah ini insya Allah bahagianya semakin berada di tengah kita. Siap ibu-ibu semua? Nah, insya Allah.
Baik, kita akan bahas yang pertama adalah terkait dengan siapa-siapa saja yang dimaksud dengan pemuka wanita di surga. Nah, ada yang tahu nggak ibu semua? Ada 4 orang. Siapa yang pertama, Bu? Khadijah, ya, binti Khuwailid. Kemudian yang kedua siapa? Maryam binti Imran, ya. Kemudian nanti ada Aisyah binti Abu Bakar, betul. Aisyah atau Asia? Asia. Nah, ya, ada Asia. Dan kemudian yang keempat nanti namanya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kita harus mempelajari 4 pemuka ahli surga ini? Karena ibu-ibu semua, kita ditakdirkan menjadi seorang wanita, itu diantaranya adalah menjadi pembuka pintu surga bagi orang tua. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasannya ketika memiliki 3 anak perempuan. Nah, di sini ada yang punya anak perempuan 3, Bu? Ada? Masya Allah. Tuh, punya 3 anak perempuan, ya. Kemudian diberikan atau dicukupi kebutuhannya, disayangi, diberikan pendidikan ilmu agama, insya Allah sudah punya 1 tiket untuk orang tuanya ke surga. Tuh. Kemudian sahabat yang lain bilang, ada yang protes, Bu, saya nggak 3 ya Nabi, saya cuma 2, saya dapat surga juga. Engkau termasuk. Ada yang punya anak 2 perempuan, Bu? Ada nggak, Bu? Alhamdulillah, punya tiket juga. Kemudian ada lagi yang protes, ya Nabi, saya cuma 1 anak perempuannya. Kata Nabi, engkau juga masuk. Ya Bu, yang pada punya anak perempuan, ada yang nggak punya anak perempuan, Bu? Insya Allah. Insya Allah. Mantu juga anak perempuan ya Bu ya? Iya, insya Allah. Ya, saya itu, suami saya bersaudara 3 laki-laki semua. Ya, saya datang ke keluarga suami saya itu diterima luar biasa sama mertua saya, Bu. Karena dia menanti-nanti anak perempuan. Ya, saya dulu nikah itu usia 19 tahun, Bu. Oh. 19, ya. Alhamdulillah anak saya sudah SMA yang pertama. Nah, di usia 19 itu orang tua saya, mertua saya senengnya bukan main, akhirnya punya anak perempuan juga. Saya hamil, 20 tahun saya sudah punya anak 1, lahir cucu perempuan. Nah, ini luar biasa. Memang kadangkala doa orang tua itu ada yang dijawabnya terakhir-terakhir. Ya, dapatnya berkali lipat pula. Sampai hari ini cucunya kebanyakan perempuan. Ini kan luar biasa. Ya, mertua saya luar biasa. Saya dulu minta 1 nggak dikasih sama Allah. Yang datang banyak banget ini perempuan semua. Jadi kebalikan, sekarang cucunya mayoritas perempuan. Ya, laki-laki baru 3 dari kurang lebih sekitar 12 cucu. Ini kan Masya Allah. Nah, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, begitulah doa. Karena resiko doa itu 1, dia dikabulkan dengan yang persis dengan yang kita minta, atau yang kedua, dikabulkan yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Jadi kalau dengan ibu berdoa, resikonya tuh 2 tuh. Ya, atau resiko yang ketiga, ditangguhkan, dikabulkan dengan jauh nanti yang lebih kita butuhkan, dan bisa jadi itu akan menjadi semakin lebih besar lagi. Maka jangan takut untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada istilah doa yang tidak dikabulkan. Karena doa itu insya Allah didengar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik ibu-ibu semua, kita akan sama-sama bahas terlebih dahulu tentang wanita-wanita yang menjadi pemuka bagi perempuan-perempuan lainnya insya Allah di surga. Ya, yang pertama adalah tentang keutamaannya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, ya, ini luar biasa. Wanita yang disebut dengan sebagai
yang sangat dicintai dan disayangi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan Khadijah adalah suatu hari Nabi kita itu Bu, kalau beliau waktu itu usianya sudah 40 tahun, beliau itu lebih banyak berdiam diri, merenungi diri ya, salah satunya di Gua Hira. Kemudian bentuk kesolihannya Khadijah ketika Nabi turunlah wahyu dari sisi Allah dengan turunnya surat apa Bu? Al-Alaq ya, Iqra ya, Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Kemudian setelah dia turun bergetarlah badan Nabi, bergetar luar biasa karena menemukan malaikat Jibril dalam bentuk atau dalam rupa yang sebenarnya, bukan dalam bentuk manusia tapi sebenarnya. Jadi sayapnya yang sebelah kanan terbentang menutupi langit, yang sebelah kiri juga terbentang menutupi langit. Ya, bagi Nabi ini kali pertama bertemu dengan makhluk sedemikian rupa besarnya. Kemudian pulanglah menuju istrinya yang salihah namanya Khadijah. Sampai sana dibukakanlah pintunya. Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Ibu bisa bayangkan seorang suami nggak pulang berhari-hari, ya Bu, nggak ngasih kabar, nggak apa, pulang-pulang sakit, badannya demam. Kalau kita jadi istrinya, apa yang kita ucap ke suami kita Bu? Nggak usah pulang sekalian. Betul nggak? Ya ini nggak ngasih kabar, berhari-hari pergi, nyampe rumah sakit. Ini kan luar biasa. Ya kalau kita mungkin udah nyerocosnya luar biasa panjang kali lebar. Tapi tidak dengan Khadijah. Khadijah menyelimuti Nabi, kemudian memberikan rasa tenang. Sudah tenang baru ditanya kenapa. Kalau kita perempuan kebanyakan apa Bu? Baru datang suaminya, ditanyanya sudah macam-macam. Nah ya, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, begitulah keutamaannya Khadijah, mendatangkan rasa tenang. Maka istri yang salihah terlihat, ya Bu, kalau dia ridho wajahnya menenangkan, kalau dia marah wajahnya menenteramkan. Nah, tadi Bu, saya ulangi lagi. Kalau dia ridho, wajahnya apa Bu? Kalau dia marah, wajahnya apa Bu? Apa? Kok saya dengarnya menyeramkan ya? Ya, kalau dia marah, dia tampak menenteramkan. Ya, maka suatu hari sahabat Nabi bertanya, "Ya Nabi, bagaimana kita tahu kalau teman kita ini adalah teman yang baik?" Atau bisa diartikan pula sahabat kita atau pasangan kita ini menjadi sahabat yang terbaik. Nabi jawabnya singkat Bu. Kalau kau pandang wajahnya, terbayanglah surga, maka dia teman terbaik. Ya Bu, kalau kau pandang wajahnya, terbayanglah surga, maka dialah teman terbaik. Maka wajah kanan kiri ibu itu wajah surga nggak kira-kira nih? Ya Bu, iya betul. Nah, jadi kalau kita mau tahu kita ini sudah menjadi ibu yang terbaik belum? Sudah menjadi pasangan yang terbaik belum? Maka boleh tanya pasangan dan anak-anaknya. Nak, Neng, Dek, Kakak, kamu kalau ngelihat ibu kebayang wajah surga, bayangan keindahan surga nggak? Ya, kalau sebaliknya, ini Masya Allah nih Bu, ini koreksi buat kita bersama ya Bu ya. Jangan-jangan yang dikenang dari anak-anak kita, dari pasangan kita sebaliknya. Nah ya, terbayang seperti judul film, Siksa Neraka. Naudzubillah, naudzubillah gitu ya. Maka yang pertama adalah kita ketahui bahwasannya seorang Khadijah ini adalah seorang potretnya wanita atau istri yang menenangkan buat suaminya. Karena apa Bu?
baiknya agama seseorang, baiknya keilmuan seseorang itu bisa dirasakan oleh orang terdekatnya. Sekali lagi, baiknya ilmu seseorang, baiknya agama seseorang, itu yang bisa merasakan adalah orang terdekatnya. Bukan sekedar ilmu itu dihafal, bukan sekedar ilmu itu dikumpulkan, tapi ilmu yang disebut ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah adalah melahirkan amal. Kalau bicara, bicaranya yang baik. Kalau menatap, menatapnya yang baik. Kalau berpikir, berpikirnya yang baik. Maka kalau orang sisi agamanya baik, ibadahnya meningkat, maka rumah tangganya makin adem ayem. Ya. Kemudian kalau bekerja akan profesional. Kalau dia seorang ibu, dia akan mendidik dengan didikan yang terbaik. Kalau dia seorang pengusaha atau pebisnis, maka dia akan menjadi pebisnis yang handal dan jujur. Kenapa? Karena baiknya agama seseorang yang paling merasakan orang terdekatnya. Jadi bukan hanya sekedar ilmu itu dihafal dan dikumpulkan, tapi utamanya ilmu itu adalah dirasakan manfaatnya. Maka ibu-ibu semua, kalau ngajinya makin rajin, maka sebaiknya akhlak terhadap pasangannya makin baik. Hubungan dengan anaknya makin baik. Hubungan dengan tetangganya makin harmonis. Ini ciri khas ngaji kita baik. Tapi kalau ngaji kita makin nambah jadwalnya, sama tetangga membatasi diri, sama suami makin jaga image, ya, bersama anak juga akhirnya semakin renggang. Ini tanda-tanda ngaji kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena kalau sudah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang-orang sekitar tuh merasakan. Nah, gitu ya. Maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, perlu kita pahami bahwasannya sosok Khadijah binti Khuwailid adalah salah satu potret istri bagi suaminya. Nah, tetapi masalahnya adalah hari ini tidak semua kita ini menjalankan posisi kita sekarang sebagai istri. Betul ya Bu ya? Mungkin ada yang sudah ditinggalkan suaminya. Mungkin ada yang pernah diuji dalam rumah tangganya. Ya, maka ada 4 pemuka nih dalam Islam. Tadi yang pertama disebut siapa? Khadijah. Ya, bagi yang masih berada dengan ibu pasangannya, ibu bisa ambil contoh kalau jadi istri itu seperti Khadijah. Khadijah ini istri yang luar biasa, kalau ngomong kata-katanya menenangkan Bu. Masalah buat perempuan apa Bu? Perempuan itu dikaruniai otak bicara lebih besar dan lebih banyak dari laki-laki. Ibu tahu otak bicaranya laki-laki di mana? Otak bicaranya laki-laki di sebelah kiri, otaknya bagian bawah. Ini sini nih, otaknya laki-laki. Otak bicaranya perempuan di sebelah mana Bu? Otak bicaranya perempuan di sebelah kiri bagian bawah dan di sebelah kanan bagian bawah. Jadi otak bicaranya ada berapa Bu? Nah, Masya Allah ya. Sebanyak-banyaknya laki-laki bicara itu kurang lebih 9.000 kata. Perempuan normalnya atau paling banyak itu 20.000 kata. Laki-laki tadi berapa? Perempuan berapa? Laki-laki paling sedikit atau umumnya bicara ya itu 7.000. Perempuan paling pendiam 18.000. Jauh nggak kira-kira Bu? Jauh. Ada yang suaminya lebih cerewet dari istrinya? Ada. Ya. Kalau WA suaminya panjang, istrinya sebaliknya jawabnya cuma iya. Nah, itu ada yang begitu. Atau sebaliknya, istrinya kalau WA panjang, suaminya cuma jawab pakai jempol. Ya, kan gitu. Kenapa? Karena memang otak bicaranya laki-laki ada di kiri bagian bawah. Perempuan kanan dan kiri bagian bawah. Maka seorang istri yang pendiam,
bersuamikan suami yang banyak bicara. Masih lebih banyak mana bicaranya? Tetap istri. Karena laki-laki kosakatanya cuma 9.000, perempuan paling pendiam 18.000. Ini kan luar biasa. Bedanya berapa, Bu? 2 kali lipat nih, Masya Allah. Akhirnya karena kita tahu otak bicara kita itu lebih besar, akhirnya berpotensi mengutarakan kata-kata yang tidak baik. Lebih banyak gak kira-kira potensinya? Oh iya, betul. Ya, makanya ada istilah yang disebut dengan kontrol diri. Ya, atau kalau bahasa hadisnya falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Ya, bahasa psikologinya adalah kontrol diri. Yang hari ini mungkin menjadi banyak bahasan. Ya, disebut pekajian parenting, menghindari menjadi orang tua yang toksik. Oh, ini kan luar biasa. Ya, bahasa anak-anak sekarang tuh pakai bahasa Inggris ya, Bu ya? Iya. Saya juga sering membina anak-anak remaja. Kalau ketemu mereka, Bu, mereka tuh bilangnya begini. Kak, hari ini aku ngerasa kayaknya aku bipolar disorder deh. Ya Bu, disuruh jadi MC, dia bilang apa? Aku kena panic attack. Ada yang tahu Bu, panic attack apa, Bu? Grogi. Ya Allah, susah banget bahasa mereka tuh. Ya, panic attack, gue bayangin. Ya, betul. Ibu kalau foto sama anak, gayanya pasti beda. Ada yang anaknya kelahiran 99 tahun 99 sampai 2010. Ada, Bu? Coba tunjuk tangan yang anaknya kelahiran 99 sampai 2010. Boleh? Nah, ini Masya Allah ya. Ini namanya anak generasi Z. Ini ya. Batasnya 2010. Anak 2011 sampai 2024. Namanya generasi Alpha. Ada yang anaknya generasi Alpha, boleh tunjuk tangan, Bu? Nah, ini generasi Alpha. Ya. Ya, generasi milenial di atasnya lagi itu kelahiran 1981 atau 83 sampai 1998. Nah, ini milenial. Biasanya anak-anaknya milenial itu adalah generasi Z sama generasi Alpha, ya Bu. Nah, ada juga mungkin ibu-ibu yang generasi di atasnya lagi, namanya generasi X. Generasi X itu 1970 sampai 1982. Ini generasi X, ya Bu. Ya. Ada yang generasi di bawahnya lagi, di atasnya lagi, mohon maaf, generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu 1940 sampai 1960-an akhir atau 1970. Nah, ini generasi baby boomers. Generasi baby boomers sama generasi X ini mirip. Naturalis, dibesarkan di alam. Betul nggak, Bu? Ya, main yang di alam. Manjat pohon, metikin bunga, petak umpet, ya Bu ya, masak-masakan, betul nggak Bu? Nih, yang generasi baby boomers dan generasi X, makanya paling suka pakai baju yang naturalis juga, warna-warna bunga, cerah, nah, kan gitu kan? Misalnya nih, gamisnya warnanya hijau karpet tuh, hijau apa ya? Ya, hijau botol. Nah, kan ada yang bilang hijau karpet, ada yang bilang hijau botol. Kerudungnya itu harus warna apa ya? Warna kuning ya. Benar nggak? Ya, cocokkan warna kuning ya. Benar nggak? Kenapa, Bu? Biar kalau dipoto tuh jreng gitu loh. Ya. Atau kalau gamisnya merah, kerudungnya apa tuh, Bu?
Ya, kuning kunyit tuh kan. Pokoknya harus yang ngejreng-ngejreng. Kalau pakai kacamata yang gede. Benar nggak? Karena memang anak-anak yang lahir di era ini dibesarkannya oleh alam. Beliau-beliau ini kenal betul dengan jenis bunga-bungaan. Ada yang namanya bunga matahari, ngeliat bukan digambar. Betul nggak, Bu? Anak generasi alfa bisa jadi nggak pernah dalam hidupnya ngelihat bunga matahari, tapi ibu masih ngeraba. Ya bahkan ngambilin tengahnya bunga matahari tuh, nah jadiin koaci. Ya betul ya, Bu. Masih ketemu yang namanya apa lagi? Eceng gondok tuh, bunga sepatu, nemuin putri malu. Ini masih nemuin nih, ya kan? Masih nemuin. Nah, itu sampai generasi X tuh masih nemuin. Akhirnya apa? Anak-anak ini anak-anak naturalis. Kalau foto itu senang mengunjukkan diri, ya kan? Kalau di foto itu bisa ganti gaya berkali-kali tuh. Ntar megang kacamata, betul nggak, Bu? Iya. Anak-anak ini anak-anak yang dilahirkan dengan percaya diri yang tinggi. Ya, ini anak-anak yang dilahirkan dengan percaya diri yang tinggi. Gitu ya. Jadi ibu yang lahir di generasi baby boomers dan generasi X, kalau kumpul begini tuh senang. Nah, pakai baju apa ya? Maduin warna, itu senang. Ya. Nah, gitu ya. Karena memang generasi ini hidupnya naturalis, nggak ada orang, nggak ketemu orang tuh nggak bisa. Harus interaksi sama orang tuh harus. Makanya ibu-ibu semua, makanya ada perkumpulan kita nih. Ya, karena rata-rata generasi antara ini, generasi X dan generasi baby boomers. Ya, maka ibu-ibu semua, kalau fotonya juga bergaya. Ini ntar gaya sakit gigi. Kan gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Ya, pokoknya banyak ini gayanya, ntar gaya sakit kepala. Gitu ya. Ini anak-anak naturalis. Nah, masalahnya kita berhadapan dengan yang beda generasi, Bu. Ada generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial dan generasi Z sudah berkurang potensi alam Indonesia ini. Termasuk saya itu dibesarkan pondok umurnya sudah bentuknya perumahan. Jadi kita tidak punya tanah yang luas, tidak ada area bermain yang luas, tidak ada tanam-tanaman yang tumbuh banyak. Nggak bisa bedain mana jagung, mana satu lagi yang mirip tuh sama jagung tuh apa ya? Ya antara dua jenis tanaman itu daunnya mirip. Nah itu nggak bisa tuh bedain tuh. Tapi kalau generasi baby boomers, tebu ya, betul ya, mirip ya, daunnya itu kan mirip. Kemudian ibu semua, generasi milenial ya dan generasi Z hidupnya sudah di era digital. Betul nggak, Bu? Duduk ya. Untuk mendapatkan kesenangan mereka itu instan. Dulu ibu-ibu mau nonton tayangan kesukaan nunggu jadwalnya yang seminggu sekali. Ada judul sinetron tersayang, tersanjung. Ya, Bu ya, ada ya. Itu kalau mau nonton Maria Mercedes. Masih ingat ya, Bu ya? Ya, itu jadwalnya seminggu sekali. Tapi anak-anak sekarang, generasi khususnya generasi milenial, generasi Z, mereka menonton jadwalnya bisa kapan aja, bisa diulang, bisa ditonton tanpa iklan. Kalau dulu ibu nonton pakai iklan. Ya, tayangannya cuma 7 menit, iklannya bisa 15 menit. Tapi nungguin aja. Betul nggak, Bu? Ini yang terjadi. Ada perbedaan watak generasi. Yang akhirnya kita ada kegagapan dalam berinteraksi. Nah, maka akhirnya potensi menenangkannya akan sulit. Nah, kemudian ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, kita perhatikan. Perbedaan generasi akhirnya menjadikan perbedaan cara bicara.
Ya Bu, dulu ibu kalau orang tua sudah ngeliat ibu, apa yang terjadi Bu? Ya, minta izin, Pak, saya mau keluar sama teman-teman. Ya, bapak ibu nggak ngomong apa-apa, ngeliatin aja. Kira-kira jadi berangkat nggak Bu? Generasi Z ibu liatin, ye boleh sama mama. Nah, dia tidak pandai memahami karakter wajah. Karena dia tidak memperhatikan wajah dengan baik. Dia bukan pembaca wajah, Bu. Kalau generasi X, generasi baby boomers, sensitivitasnya itu masih tinggi. Karena dia berinteraksinya sama alam. Makanya tahu tuh, tanaman kalau sudah mau mati ciri-cirinya gimana. Jangankan orang, tanaman aja tahu cara menempatkannya. Ya kan? Ini kalau taruh di sini dia ngambek, kepanasan, maunya di situ. Nah, ini generasi X, generasi baby boomers. Tapi generasi yang tidak hidup di alam, akhirnya dia banyak berinteraksi dengan layar. Layar itu nggak ada ekspresi. Akhirnya dia nggak ngerti tuh berinteraksi dengan orang di hadapannya gimana. Ini orang senang, sedih, mengizinkan atau mengabaikan, dia nggak bisa paham. Makanya ibu-ibu semua, bagaimana cara kita meneladani Khadijah? Saya bawa ke era kekiniannya. Kalau kita baca sejarah, nggak nyambung Bu, mohon maaf. Karena eranya sudah berbeda. Kalau kita bacanya ke konteks zaman dulu, kita ambil hikmahnya, kebaikan-kebaikannya Khadijah, kita terapkan dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi kekiniannya. Ya, kita mau misalnya seperti Khadijah yang santun, luar biasa kata-katanya. Tapi anak nggak paham, ya kan? Ya, maka kita harus kemas di era modernnya ini seperti apa. Kemudian ibu-ibu semua, anak generasi alpha lebih beda lagi. Mereka itu dilahirkan dengan teknologi wifi sejak masih di dalam kandungan. Betul nggak Bu? Dia belum lahir tapi wifi ini udah ada di sekitar dia tuh, ya. Ibunya bahkan belajar cara melahirkan, ilmu-ilmu tentang melahirkan, nggak nanya orang tua lagi. Bener nggak Bu? Iya. Sekarang ya kayak di rumah sakit Mitra itu ada aplikasi, kita itu bisa konsultasi dengan dokter via kayak semacam video call-nya, kayak semacam Zoom-nya. Nah, ada tuh dia tuh ya di aplikasi itu. Jadi cukup foto, kirim foto, ditanya apa, obatnya langsung keluar. Ini kan luar biasa. Jadi perkembangan zaman tuh udah di era itu. Jangan kaget tiba-tiba ada paket obat. Ternyata anak ibu konsultasi dokter online. Oke, ini yang terjadi hari ini. Pembayarannya tinggal pakai transfer. Atau pakai GoPay. Atau pakai OVO Pay. Nah, ya kan? Tinggal scan, QRIS, nah macam-macam. Ini Masya Allah. Generasi Z dan Alpha, ini anak-anak yang banyak menghindari pertemuan sosial. Makanya paling susah ngumpulin nih bukan sekarang. 10 tahun lagi saya nggak kebayang cara ngumpulin orang. Karena orang itu cenderung masing-masing. Nah, gitu ya. Kalau di era ibu-ibu saya masih yakin dikumpulin orang masih bisa. Tapi di era 10 tahun lagi nih yang saya nggak kebayang. Ya, karena mereka terbiasa dengan gadget. Coba ngajakin anak-anak ibu untuk keluar. Males mereka, Bu. Ya kan? Betul? Kenapa? Karena sudah terhubung semuanya kebutuhan itu dari rumah. Ya, akhirnya adalah interaksi di rumah itu makin minim. Maka kita lihat, Bu. Bagaimana kita membangun keluarga, membina keluarga. Ibunya generasi X, anaknya generasi Alpha. Pas foto gayanya beda. Ya, ibu generasi X gaya fotonya begini, duduk. Si kakaknya begini. Benar nggak Bu? Ini anak-anak generasi Alpha. Kalau foto nutupin wajah begini. Ya, gitu. Ya, jadi gayanya begitu. Ya, kalau sekarang anak-anak itu menghindari tereksplor wajahnya. Makanya apa? Di WhatsApp nggak ada foto profil. Bener nggak Bu? Di Instagram nggak ada foto profilnya. Nggak ada. Ya, status. Pernah nggak pasang status? Enggak.
Ini kan terjadi begini. Karena mereka watak generasinya seperti itu. Tertutup. Tertutup. Nah, maka ibu-ibu kita harus pahami. Cara benerin gadget tempo dulu sama tempo sekarang aja beda. Tempo dulu mau benerin TV, gimana caranya, Bu? Digebuk. Ya enggak, Bu? Ini ada TV nih. Ya, TV tahun 90-an. Nggak nyala. Digebuk. Nyala lagi nggak? Nyala. Ada yang ngerasain benerin mah nih remote nggak nyala. Diketok-ketok. Nyala dia. Jangan berlakuin benerin gadget ataupun alat-alat listrik sekarang dengan cara digebuk, Bu. Jangan. Jadi ternyata bukan manusianya aja yang berubah. Alat-alat digitalnya, listriknya berubah juga semua komponennya. Makanya ada istilah generasi tangguh. Maka ibu-ibu semua sebetulnya adalah lahir dari generasi tangguh. Maka ibu meneladani Khadijah, saya yakin sangat bisa. Beda dengan anak-anak yang lahir belakangan ini. Mungkin potretnya bukan Khadijah, mungkin nanti potretnya yang lainnya lagi. Ya, kalau ibu-ibu semua, saya ambil capture yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid. Bagi yang masih memiliki pasangan ataupun menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ya, contohnya ibunda kita Khadijah menikahi Nabi Muhammad SAW bukan yang pertama. Nabi kita itu adalah sudah menjadi pasangannya yang ketiga. Jadi sebelumnya Khadijah itu pernah menikah 2 kali. Nah, ya, pernah menikah 2 kali dengan laki-laki sebelumnya. Laki-laki yang pertama pedagang juga, kaya juga. Warisannya banyak nggak? Banyak. Karena Khadijah ini bangsawan, wajar kalau bertumbuh kekayaannya. Menikah lagi dengan yang kedua, ya. Kemudian tidak selesai lagi rumah tangganya sampai nanti terakhir adalah bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berapa umur Khadijah ketika menikah dengan Nabi, Bu? 40 tahun. Apakah setelah itu Khadijah memiliki anak? Berapa anaknya? 6. Di sini ada yang mau menuju usia 40 tahun? Yang benar. Kayaknya masih 32. Masih 23. Ya, Bu. Ternyata hari ini dikaji secara kesehatan, kalau hamil di atas 37 tahun termasuk kehamilan resiko tinggi. Betul nggak, Bu? Dokternya subspesialis. Nanti anaknya pun ditangani subspesialis. Ya, karena ibunya dalam posisi resiko kehamilan tinggi. Tetapi Khadijah melahirkan anaknya 6, startnya usia 40 tahun. Ya, maka bisa dipastikan, Bu, kesehatan reproduksinya bagus, staminanya Khadijah bagus, gizinya Khadijah bagus, fisiknya kuat. Ini luar biasa. Masalahnya kita hari ini penyakit-penyakit datang secara dini. Ya, belum 40 tahun ya, duduk udah susah, bangun lagi susah lagi. Kan gitu. Ini tasnya antara bawa skincare sama fresh care. Depannya skincare, lehernya fresh care. Ini kan terjadi, ya. Maka menopause dini, kemudian penuaan dini, ya, kemudian lutut, ya. Biasanya permasalahan penuaan itu dimulai dari kaki. Selalu dimulai dari kaki. Maka ciri khas itu kaki kita udah mulai pegel, nekuk susah, bangun susah. Ini dimulai dari sini. Ya, maka ibu-ibu semua, fisik Khadijah ini kan berarti luar biasa. Ya, luar biasa kuat. Maka ibu-ibu semua, apakah kita menjadwalkan atau mengecek kondisi fisik kita secara teratur? Sebagaimana Khadijah menjaga kondisi fisiknya.
Kalau disandingkan wajah Nabi yang usianya 25 dengan fisiknya Khadijah yang usia 40, itu kalau disandingkan pun masih serasi. Tandanya awet, muda, ini luar biasa. Ya, maka ini harus kita jaga. Ini termasuk bagian dari mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, agar apa? Dipandang pasangan itu masih kelihatan muda. Dipandang pasangan itu masih menyegarkan. Nah, ya. Permasalahan kita adalah ketika keluar pakaiannya terbaik. Ketika di dalam rumah ya. Khadijah punya anak berapa, Bu? 6. 6-nya ini luar biasa. Ya, yang kita harus pahami adalah saya bawa ke konteks kekiniannya, Bu. Anak 0 sampai 6 tahun itu mengikuti kata mamah papa. Saya punya yayasan sekarang mengembangkan bimbingan baca untuk anak-anak usia dini. Ya, di sana kita lihat ada percakapan 3 anak nih. Anak itu bilang, anak usia 3 tahun, dia bilang, "Aku minggu besok mau diajak ke SeaWorld dong." Nah, anak kecil kan ngomongnya gitu ya. Ya, kemudian temannya bilang, "Kata mama aku SeaWorld jelek." Ya, yang satu lagi nimpalin lagi, "Iya, kata mama aku juga jelek, aku mau ke Singapura malah." Nah, ya. Maka ibu perhatikan, 3 anak bicara semua berdasarkan data mamahnya. Makanya anak 0 sampai 6 tahun ini usia berapa nih, Bu? Oh, ini masih mamahnya banget. Ya. Tapi usia 7 sampai kurang lebih 12 itu kata guru aku. Ya, sudah berubah. Kenapa kata guru aku, Bu? Karena ternyata anak-anak itu melihat secara visual ada yang lebih hebat ketimbang mamahnya. Ada yang lebih cantik dan menyegarkan ketimbang mamahnya, karena anak itu visual, Bu. Sangat visual. Ya. Makanya anak-anak itu senang warna pink, kuning, orange, merah. Mereka sangat visual. Ya. Kemudian ngelihat gurunya wangi, rapi, bersih. Ya, betul nggak, Bu? Bajunya bagus ke sekolah. Ya, ngelihat mamahnya di rumah nggak sisiran. Ya, gimana guru membujuk anak yang nggak bisa? "Ayo, kamu pasti bisa, dikit lagi, yuk," gitu. Bagaimana orang tua menemukan anak yang nggak bisa? Gimana, Ma? Itu aja nggak bisa. Nah, kan gitu kan? Ini yang terjadi. Ya, karena kerjaan kita numpuk jadwalnya. Akhirnya kita kadang kurang memperhatikan anak kita. Maka ibu, apakah Khadijah tidak memiliki tugas yang berat? Pasti berat tugasnya Khadijah. Karena Khadijah itu mendampingi seseorang yang diberikan kepadanya misi kerasulan. Pastinya urusan rumah tangga dipikulnya sama Ibunda Khadijah. Pasti. Tetapi ya beliau itu mampu menanamkan pendidikan yang utama, wabil khusus nanti ada anaknya yang namanya Fatimah menjadi salah seorang pemimpin wanita di surga. Ya, kemudian bagaimana berikutnya? Anak usia 13 sampai 20 itu kata temen aku. Ya, betul nggak, Bu? Ini guru pun sudah tidak berpengaruh. Yang lebih berpengaruh itu teman. Makanya kadang kita heran, ini anak dulunya nurut banget, kok udah ABG begini kelakuannya. Ya. Kemudian anak 21 sampai 34 tahun kata aku. Dia akan tumbuh menjadi pribadi yang punya pendapat sendiri. Kalau ibu dulu cerita, dulu mama nggak gitu loh, Kak. Dulu mama sama eyang ya itu dikasih aturan nggak boleh pulang malam. Emangnya kamu? Ya, anak kita bilang gimana, Bu? Nah, kata anak apa? Jangan adu nasib mah. Ya, atau yang lebih sederhana lagi, Bu. Mama kocak.
kosakata anak sekarang. Ya, kalau nggak bilang apa? Gak jelas. Gak jelas. Ya Bu, lengkap dengan ekspresi judesnya. Gak jelas. Dulu Bu, orang tua kita ngomong, ya Allah gak sanggup, kita begitu gak sanggup. Ya, ternyata anak kita jauh berbeda dengan kita sendiri hari ini. Ya, kemudian anak 35 tahun akan kembali kepada Allah. Kata Allah. Makanya kita ada di sini. Kenapa ibu-ibu repot-repot bangun majlis taklim? Kenapa hidupkan majlis-majlis begini? Karena sudah kembali ke kata Allah. Nah, ya, gitu ya. Sudah kembali ke kata Allah. Maka ibu-ibu semua bersabarlah sampai fase kata Allah itu menghampiri anak-anak kita. Ya, berapa lama berarti Bu? 35 tahun. Itu prediksi masa pendampingan kita. Ya, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, ya, kita baru sampai di Khadijah binti Khuwailid. Ya, saya bawa ke konteks kekiniannya. Supaya apa? Supaya sejarah itu tidak hanya sekedar diceritakan kisahnya, tapi bisa diterapkan di era ini. Supaya kita hanya tidak mengenal bagaimana prosesinya, tetapi tahu dalam pengamalannya. Nah, maka ibu-ibu semua pulang ke rumah, ibu berhadapan dengan generasi yang berbeda. Betul nggak? Iya, kalau sama suami kan masih sezaman, ya. Tapi kalau sudah sama anak-anak, ini sudah berbeda zamannya. Maka kita bagaimana berpotensi untuk menyebarkan kebaikan. Mendidik anak itu seperti menyiram tanaman. Dia harus sesering mungkin, setiap hari diamati sampai dia tumbuh berbunga yang indah. Nah, gitu ya. Baik, sampai sini ada mau pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ada, ibu-ibu? Gak apa, kita sharing aja. Silakan. Ada dari ibu semua ya? Mangga. Kami? Oh, enggak usah ya. Kan saya pernah dengar ceramah Ustaz bahwa life begin 40, bahwa kehidupan adalah diawali dari umur 40. Karena umur 40 adalah batas di mana seorang itu menjadi benar-benar matang. Apakah dia menuju arah kebaikan menuju surga ataukah dia arah keburukan menuju Iya, betul. Ya, jadi tentang hidup dimulai dari usia 40. Ya, sebetulnya ini terinspirasinya adalah dari batas ya, usia diterimanya wahyu ya, awal permulaan. Kemudian dikaji secara ekonomi, ya, ternyata memang muncul banyak kajian. Ya, ada di antara hasil penelitian yang saya pernah baca adalah kalau seseorang belum memiliki rumah di usia 40 tahun, maka akan punya kemungkinan lebih kecil lagi dia punya rumah. Ya. Begitu juga nanti diterapkan ke yang lain-lain. Gitu ya. Ketika dia belum memiliki usaha di usia 40, maka kecil lagi kemungkinannya. Nah, jadi kalau kita belajar statistik ya Bu, itu kan ada kayak semacam grafik. Nah, ada grafik tuh. Jadi puncak kematangan fisik, kematangan emosional, kematangan beragama, seseorang itu memang puncaknya di usia 40. Jadi kalau kita lihat dari grafik. Ya, cuma nah ini kita harus wanti-wanti juga dari hari ini. Ya, bisa jadi untuk mempersiapkannya itu harusnya lebih cepat. Ya. Karena sesuatu yang ditanam itu tidak mungkin tumbuh dengan cepat kecuali dia sudah diupayakan dari waktu yang lama. Nah, ya. Kemudian ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, bagaimana dengan kebenaran? Ya, sekali lagi, yang kita ketahui tidak ada dalil yang secara tekstual yang mengatakan tentang umur 40 itu menjadi mula sesuatu.
secara tekstualnya. Tapi secara kontekstualnya tadi tuh, kontekstual itu menerjemahkan usia kenabian Nabi, ya, kenabiannya Nabi kita, kemudian tentang turunnya wahyu dan lain-lain. Yang saya dapati dari Al-Quran adalah tentang salah satu doa, Bu, untuk kalau sudah masuk usia 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, sampai akhir. Nah, itu salah satu doa yang harus kita baca kalau sudah masuk usia 40. Apa artinya? Rabbi auzi'ni, ya Allah tunjukilah aku, pandulah aku an ashkura, untuk aku mampu bersyukur. Ni'matakallati, nikmat yang diberikan darimu. An'amta alayya, yang sudah diberikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku. Kenapa, Bu? Kita ini kan hasil orang tua kita. Jadi jangan lupa, nikmat yang kita dapatkan itu sebetulnya adalah nikmat yang didapatkan pula oleh orang tua kita. Konsep rezeki orang tua itu kan ketitipan. Ya. Sendirian belum punya rumah. Punya anak, ketambahan beban malah punya rumah. Betul nggak, Bu? Ini kalau secara matematika nih nggak ketemu nih. Harusnya kalau sendirian itu secara ekonomi belum punya beban. Kemungkinan dia punya rumah itu lebih besar. Tapi kok kita ketitipan anak malah bisa beli rumah. Ketitipan anak lagi rumahnya gedean. Nah, kalau kayak gini kan akhirnya jadi hobi punya anak. Ya. Kemudian apa lagi, Bu? Ketempelan. Kalau saya bilang ketempelan rezeki anak itu adalah orang tua. Anak yang lagi dalam kandungan itu rezekinya disampaikan lewat ibunya. Dia nggak makan, tapi dia bisa ngerasain rasanya rawon, rasanya soto. Di dalam dia ngerasain, ini apa nih, asin-asin dikit nih. Nah, dia ngerasain tuh, ini apa nih, manis-manis nih. Nih, ngerasain dia. Makanya an'amta alayya wa ala walidayya. Kita tuh ngerasain. Bahkan nanti si janin itu akan senang makanan asin atau makanan manis tergantung waktu di dalam rahimnya. Ibunya lebih senang makan apa. Nah, itu nanti ngaruh lagi ke ilmu GTM. Anak-anak yang nggak mau makan karena ibunya ngasihnya bubur yang manis-manis, sedangkan ibunya dulu senangnya makan gurih-gurih, nggak keterima di lidah anak. Kemudian berikutnya, ya, dalam proses mengasihi, berapa tahun, Bu? Wah. Ibu yang lagi mengasihi, kira-kira ukuran payudaranya lebih besar nggak? Pas anaknya udah nggak nyusu, kecil lagi nggak? Nah, itu namanya ketempelan rezeki nggak, Bu? Ketempelan. Makanya kita tuh nggak punya rezeki apa-apa bisa jadi. Tapi ketika itu bersama dengan anak, kita jadi perantara. Jadi perantara. Ya, an'amta alayya wa ala walidayya. Maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, kita persiapkan. Mumpung ibu-ibu masih 30-an tahun. Ya. Ya, Bu ya. Kan saya nggak ngecek KTP. Yang penting kelihatan dari wajahnya ini kan 30-an semua. Ya, paling muda adalah yang 20 ada. Ada yang masih baby face banget 20-an ada. Ya, minimal ya maksimal kayaknya 30-an tahun semua ya, Bu ya. Ya. Artinya apa? Kalau kita bawa lagi ke sisi Khadijah, 40 tahun itu belum tua untuk seorang perempuan itu sebetulnya untuk punya anak. Betul ya? Nah, cuma kita biasanya sebelum 40 sudah berhenti melahirkan. Berarti ada permasalahan nggak kira-kira? Ada. Dari makanan, dari gaya hidup, dari pikiran. Nah, jangan-jangan kita itu banyak memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan. Sehingga akhirnya usia selnya jauh lebih tua daripada usia fisiknya. Nah, ya. Maka ibu-ibu semua, saya sangat menarik ini kisahnya Khadijah. Ya, karena umur 40 tahun masih melahirkan. Ini kalau dibawa ke era sekarang ini sudah masuknya aneh. Betul ya, Bu? Nah, gitu ya, kehamilan dengan resiko tinggi. Maka kalau kita kaji lagi lebih mendalam, ibu-ibu yang masih 30-an belum tua untuk menambah keturunan lagi. Ya. Baik.
Ada lagi, silakan. Ya. Ya gitu ya. Jadi kalau dari sisi kiswah tadi ya, Khadijah binti Khuwailid ya, beliau itu salah satu paman yang nanti Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini seorang rahib ya, yang beliau itu mimpi kalau ada cahaya yang mengitari rumahnya, dan kemudian dia memprediksi bahwasannya Khadijah akan menikah dengan seseorang yang luar biasa. Maka ibu-ibu semua, kadangkala dalam hidup kita itu ada panduan dari orang tua kita. Ya Bu, ya makanya orang tua itu kan mengarahkan. Ibu-ibu nih yang orang tuanya masih ada, sampai hari ini masih dikasih wejangan gak sama orang tua? Sih. Ya, kita sudah punya anak, tapi bagi orang tua kita tetaplah anak kecil baginya. Maka apa Ibu, kalau dikasih nasihat sama orang tua kita dengarkan. Karena bisa jadi itu akan menjadi pemandu hidup buat kita semuanya, insya Allah ya. Baik, itu saja saya kulik dari sisi Khadijah. Mudah-mudahan nanti bisa selanjutnya dibahas, bisa jadi oleh ustazah yang lain, oleh ustadz yang lain, terkait dengan Fatimah, terkait dengan Asiyah ya, kemudian juga terkait dengan Maryam binti Imran ya. Karena sayang sekali kalau kita hanya membaca secara sejarah ya, tetapi ada yang lebih besar lagi di balik itu, kontekstualitasnya ya. Maka bersemangatlah mendidik generasi, insya Allah menjadi generasi yang jauh lebih baik. Kalau kata Pak Prabowo, akan lahir generasi emas, yang insya Allah generasi emas itu lahir dari rahim kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu semua, sebagai terakhir ya, penghujung penutup bagi saya, boleh berhadapan berdua-dua, boleh? Nah, ya, dengan orang yang terdekat berdua-berdua. Ini kan generasi emas harus lahir dari ruangan ini. Ya, oke, baik. Ya, apa? Oke, sudah? Ya, kalau dalam hadis yang dimaksud berhadapan itu adalah lutut ketemu lutut. Ibu, ya. Ya, baik. Sudah berpasangan berdua-berdua semua? Masya Allah. Ada orang ketiga nggak di antara kita? Hah? Adakah? Oh, ada bertiga. Tapi yang penting saling ridho kalau bertiga ya. Ya Bu, prinsip poligami kan juga boleh. Yang penting bukan suami saya. Betul nggak Bu? Itu harus yakin ya. Baik, sekarang boleh dijabat tangan saudarinya yang di depannya. Nah, ya Bu, jabat tangan dulu. Jabat tangan itu menggugurkan dosa. Nah, ya. Baik. Ya, semua siap? Oke, kalau sudah, ikuti saya ya. Saudariku, insya Allah kita semua bersaudara sampai ke surga ya. Jangan lupain saya ya. Ingat nih wajah saya nih. Insya Allah kita akan menjadi seperti Khadijah, yang hatinya lembut, yang perkataannya santun, yang wajahnya menenangkan, bagi suaminya menenteramkan, atau bagi anak-anaknya menjadi panutan. Insya Allah, kalau saya lihat ciri-cirinya ada di depan saya. Ya Bu ya, boleh kayak Teletubbies nggak berpelukan? Masya Allah ya. Baik. Jarang kan bersama seperti ini kan? Nah, ya. Maka ibu-ibu semua, bersaudara sebagaimana kita berharap bersaudara sampai ke surga.
Kalau ada yang gak datang dijemput, ditelepon, diingetin, biar kita bareng-bareng kayak gini. Nanti insya Allah kita semua nih ruangan ini nih jadi pengikutnya Bunda Khadijah. Kalau di absen, pemuka surganya sudah hadir. Mana yang menjadi bagian mirip sepertiku? Kita semua almar'atus shalihah. Insya Allah seperti Bunda Khadijah. Kalau usahanya maju. Ya kan, ini kan luar biasa ini Bunda Khadijah. Ya, kita harapkan ada di kita semua ya Bu ya. Amin. Baik, terakhir. Kita harus satu visi misi keluar dari ruangan ini. Harus punya semangat yang sama. Harus punya keilmuan yang sama. Ibu masih ingat sweet nggak Bu? Jempol, telunjuk, kelingking, betul ya? Nah, kalau saya bilang hitungan 1, 2, 3, pas ketiga ibu tunjukin jempol, telunjuk atau kelingking. Tapi tidak boleh janjian. Oke? Sekarang ditatap wajah saudarinya yang depan. Kita sefrekuensi. Oke? Kalau bahasa anak sefrekuensi. Kita satu visi. Mau bareng-bareng tinggal sampai ke surga. Mau solihah seperti Khadijah. Betul Bu? Udah satu frekuensi belum? Oke. Tangannya boleh dijabat lagi, kita siap-siap. Oke. Ya, siap ya. Nanti kita akan mengeluarkan jari yang sama dengan saudari kita. Oke. Siap semua? Kita sefrekuensi. Siap. 1, 2, 3. Udah sefrekuensi. Belum. Udah belum? Sudah sefrekuensi. Belum. Sudah. Masya Allah. Ini udah belum? Oke. Kalau gagal 1 kali wajar. Masa gagal sampai 2 kali? Oke, coba ya. Yang belum sefrekuensi kita ulangi lagi. Oke, yang belum. Yang masih gagal sefrekuensi kita ulangi lagi. Kita bangun kesamaan. Jangan salah dalam lubang yang sama. Nah. Pokoknya lewat tatapan mata aja. Nah, harus yakin. Yakin sama enggak? Yakin sama enggak? Ini yang belum. Yakin sama enggak? Yakin sama ya? Nah, boleh dilihat dong wajahnya dong. Yakin ya, sama ya. Siap. 1. Nih boleh. Ini yang 1 boleh Bu, sama ini Bu. Ibu ini tadi kan udah berhasil ya. Nah ini boleh nih, kesini nih. Kasihan kalau bertiga banget susah. Gak apa-apa. Oh nggak mau, jangan pisahkan, oke? Ini luar biasa ya. Udah isinya 3 kompak lagi. Luar biasa. Ya siap. 1, 2, 3. Udah. Oh, sama. Udah, sama. Belum. Masya Allah. Padahal udah habis di dapur bareng-bareng. Udah sama belum? Punten ya, punten. Udah sama belum, Bu? Belum juga. Udah sama. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Kalau saya bilang almar'atus sholihah, Ibu bilang sama-sama belajar sama-sama sambil peluk kanan kirinya. Oke ya. Gini. Oke, merapat begini nanti. Ya, biar di videoin kan biar bagus tuh. Ya, kalau saya bilang almar'atus sholihah, Ibu bilang sama-sama belajar sama-sama. Baik ya, siap ya. Almar'atus sholihah, sama-sama belajar sama-sama. Masya Allah. Ya, begini Bu.
Beginilah suasana belajar yang kita harapkan, agar ukhuwah kita itu makin erat, dalam beramal insya Allah juga makin hebat ya. Saya berdoa mudah-mudahan wabil khusus untuk sahibatul hajat ya, dan juga untuk para pengurus ataupun juga ibu-ibu yang hadir hari ini, insya Allah keluarganya makin sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak diberikan penjagaan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan semua yang kita miliki ini mendatangkan keberkahan dan membawa keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Dan tentunya ukhuwah dari almar'atus salihah juga Allah eratkan, Allah ridhai, dan bisa jadi ukhuwah kita ini yang membawa kita ke surga. Kadang kita pikir ibadah kita Bu, tapi bisa jadi di sisi Allah itu belum tentu ibadah itu diterima, karena kita masih minta yang lainnya. Tapi dengan kita berukhuwah ikhlas di sini, mudah-mudahan ini membawa kita ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga khusus untuk almarhumah Ibu Murni Alwi ya, binti Alwi Datuk Murun. Insyaallah mudah-mudahan almarhumah Allah berikan pengampunan, kemudian diterima amal salihnya, dijadikan keturunannya juga keturunan yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat, dan insya Allah dilapangkan kehidupannya di kehidupan alam barzakh, dan kita bertemu kembali insya Allah para keturunannya dengan almarhumah di tempat yang jauh lebih baik dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali kita doakan, kita angkat kedua belah tangan kita berdoa untuk semua jamaah almar'atus salihah yang hadir dan keluarga besar semua dari almar'atus salihah. Kita beristighfar kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairan du'a wa khairan najah
وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pantun dulu sebagai penutup ya. Cakepin ya Bu ya. Ikan hiu nyasar ke sawah. I love you. Ikan hiu makan ubi. I love you bertubi-tubi. Mbak Uum bawa kedondong. Senyum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil